Halo guys, hari ini saya akan melanjutkan pembahasan dari buku Psikologi of Money di bab 7 yang berjudul Kemerdekaan. Jadi di bab 7 ini akan membahas dividen terbesar yang diberikan oleh uang. Apa sih yang diberikan? Apa sih dividen terbesar yang diberikan uang? Jawabannya adalah dividen terbesar yang diberikan oleh uang adalah kendali atas waktu. Jadi di bab 7 ini dijelaskan ada seorang ahli psikologi bernama Amos Campbell. Dia melakukan sebuah riset dengan tujuan untuk mengetahui apa yang membuat orang bahagia. Dari riset yang dia lakukan, hasil riset menunjukkan bahwa secara umum apa yang membuat orang bahagia adalah kendali atau kontrol atas waktu. Jadi maksudnya adalah kendali atas waktu, maksudnya adalah ketika kita bisa melakukan hal-hal sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kemampuan kita, dengan siapa dan di mana, tanpa perintah dari orang lain atau sesuatu yang di luar dari kita, di luar dari diri kita. Jadi kita benar-benar murni melakukan atas kemauan diri sendiri, atas kendali diri sendiri. Jadi hal-hal yang di luar diri kita tidak memberikan perintah atau instruksi terhadap apa yang dilakukan oleh kita. Hal-hal itulah yang membuat orang menjadi merasa bahagia, karena memiliki apa itu yang dinamakan dengan kendali atas waktu. Kendali atas waktu itu artinya adalah jika kita memiliki uang lebih, maka artinya kita bisa membeli waktu dan kendali untuk hal-hal yang bisa membuat kita lebih bahagia. Artinya adalah jika kita memiliki uang yang lebih, berarti seharusnya hidup kita makin membaik. Sebagai contoh, andainya kita memiliki tabungan lebih atau katakanlah dana darurat selama 6 bulan, artinya jika suatu saat kita mengalami PHK atau dikeluarkan dari perusahaan, maka kita bisa memiliki waktu untuk memilih pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya, karena kita memiliki yang namanya dividen terbesar
yang diberikan oleh uang, yaitu kendali atas waktu. Jadi kita bisa mengontrol dan memilih lebih baik, secara lebih baik, karena kita memiliki yang namanya kendali untuk diri kita sendiri. Terus ada kisah mahasiswa yang mempunyai cita-cita untuk bekerja di sebuah perusahaan bank. Jadi mahasiswa ini semasa kuliah sudah bermimpi ketika nanti sudah selesai kuliah atau lulus kuliah, dia sangat menginginkan untuk bekerja di sebuah perusahaan bank, karena dia pikir dengan bekerja di sebuah perusahaan bank, maka dia akan memiliki banyak uang yang akan membuatnya dia bahagia. Saat masih berkuliah, dia mendapat kesempatan untuk magang di perusahaan bank sesuai dengan keinginannya. Pada hari pertama bekerja, dia merasakan bahwa kenapa orang yang bekerja di bank bisa memiliki lebih banyak uang. Satu, karena dia bekerja lebih lama, dan lebih banyak memiliki atau lebih diatur oleh perusahaan tersebut. Jadi bekerja dengan penuh aturan. Meski seharusnya dia sudah bekerja sesuai dengan keinginannya, dia merasa seperti meskipun bekerja di bank adalah keinginannya, tapi melakukannya karena perintah atau bukan dari keinginan sendiri, dia merasa keberatan atau dia merasa tidak kuat dengan berbagai tekanan atau instruksi-instruksi dari atasan. Jadi dalam waktu magang 4 bulan, dia hanya bertahan sampai 1 bulan. Pelajarannya adalah bahwa meskipun kita memiliki apa yang sudah kita inginkan, tapi melakukannya bukan karena keinginan dari hati sendiri, itu akan terasa berat. Dan akhirnya tidak membuat kita merasa bahagia, walaupun itu adalah hal yang kita cita-citakan atau yang kita inginkan. Selanjutnya, survei yang dilakukan di negara Amerika bahwa
rata-rata orang yang hidup di zaman sekarang tidak lebih merasa bahagia daripada orang-orang yang hidup di zaman dahulu. Padahal secara keuangan orang-orang yang hidup zaman sekarang lebih memiliki banyak uang, lebih memiliki akses yang tidak dimiliki pada orang-orang zaman dahulu, termasuk gaya hidup dan berbagai gaya hidup lainnya lah. Pertanyaannya adalah, kenapa orang-orang yang secara ekonomi atau secara keuangan lebih baik di zaman sekarang daripada orang-orang dahulu, tapi lebih merasa tidak bahagia? Padahal memiliki uang lebih banyak dari orang-orang yang hidup di zaman dahulu. Jawabannya adalah karena pada zaman dahulu hampir sebagian besar pekerjaan basicnya atau dasarnya dikerjakan menggunakan otot, dikerjakan dengan menggunakan tangan atau hal yang terlihat secara fisik lah. Tapi di zaman sekarang keadaan berubah. Jadi sebagian besar perusahaan atau pekerjaan di zaman sekarang, pekerjaan yang dikerjakan basicnya atau dasarnya dikerjakan menggunakan otak. Jadi kendali atas waktu yang dimiliki orang yang hidup di zaman sekarang lebih terbatas daripada orang-orang di zaman dahulu. Karena orang zaman dahulu bekerja hanya di tempat mereka kerja. Artinya ketika mereka sudah absen pulang, mereka sudah tidak memikirkan pekerjaannya lagi. Artinya sudah benar-benar selesai di tempat pekerjaan. Namun di zaman sekarang teknologi membuat kita bekerja lebih tak terbatas. Artinya banyak pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan otak yang meskipun sudah di luar jam kerja, tetapi masih bisa dikerjakan di luar jam kerja. Jadi walaupun sudah absen pulang, kita masih bisa mengerjakan pekerjaan di rumah sambil ngapain aja lah. Jadi banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita kerjakan dimanapun dan kapanpun. Dan karena itulah kendali atas waktu kita menjadi lebih berkurang. Karena kendali atas waktu adalah sumber kebahagiaan. Jadi banyak orang-orang yang hidup di zaman sekarang lebih banyak memiliki uang, lebih mudah bekerja, tetapi tidak merasa bahagia karena waktunya dipenuhi oleh pekerjaan-pekerjaan. Jadi bisa merasa bekerja seperti
1 kali 24 jam nonstop. Jadi kesimpulannya adalah dividen terbesar yang diberikan oleh uang atau manfaat terbesar yang diberikan oleh uang adalah kendali atas waktu.